Sebuah rumah yang dijadikan gudang penyimpanan minyak ilegal di kawasan padat penduduk di Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, ludes terbakar. Warga di lokasi kejadian mengatakan sempat mendengar suara ledakan lebih dari 1 kali. Warga juga mengatakan saat terjadi kebakaran sempat melihat sebuah mobil keluar dari lokasi kebakaran. Nggak tahu, sudah kebakar itu. Saya keluar tuh lah kebakaran, Pak. Itu penampungan minyak atau Pak? Kayaknya penampungan minyak, Pak. Ada ledakan nggak tadi sebelumnya? Ada. Berapa kali kira-kira? Kalau terdengar? Sekitar 2-an lah. 2 kali. Api dapat dipadamkan setelah 3 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Ironisnya lokasi penyimpanan BBM ilegal ini tidak jauh dari kantor Polsek Gelumbang. Menanggapi hal ini, pihak Polsek Gelumbang mengaku tidak mengetahui bahwa rumah yang berada di pinggir jalan utama Prabu Mulih Palembang dijadikan lokasi penimbunan bahan bakar minyak ilegal. Polisi mengaku akan menyelidikinya. Informasinya belum tahu dari masyarakat, kami sedang mencari saksi dan saat ini kami masih sedang penyelidikan untuk memastikan bahwa kegiatan ini sudah berapa lama atau belumnya, dan yang pastinya ini kita lakukan lidik intensif dan bersama dengan Satreskrim Polres Muara Enim. Sebentar lagi ada tim juga yang akan turun nanti untuk memastikan. Peristiwa kebakaran ini sendiri sempat membuat kendaraan yang akan melintas dari Prabu Mulih menuju Palembang dan sebaliknya lumpuh selama 2 jam. Dari Prabu Mulih, Sumatera Selatan, Berry Brima, iNews melaporkan. Polisi buru provokator dan pelaku bentrok kendari yang menewaskan 1 orang. Wisma Atlet Kemayoran lockdown setelah ditemukan kasus COVID-19 varian Omikron. Status Gunung Semeru dinaikkan level 3 siaga. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore. Bersama saya Bernadetta Ginting dan rekan saya Fandi Hasib yang akan bergantian menyampaikan informasi selama 2 jam ke depan. Fandi, ada informasi apa sebagai pembuka iNews Sore hari ini? Selamat sore, Deta dan juga pemirsa. Kita akan awali iNews Sore hari ini dengan informasi hujan deras yang mengguyur Jakarta siang tadi membuat sejumlah titik di Jakarta tergenang banjir. Salah satunya di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan. Air setinggi hampir 50 cm menggenangi kawasan Jalan Fatmawati, Jakarta Selatan. Kendaraan yang melintas di jalan berjalan dengan pelan. Sementara sejumlah motor terpaksa harus melintasi trotoar untuk menghindari genangan. Air juga menggenangi kawasan perumahan di Permata Hijau, Jakarta Selatan. Ketinggian air mencapai 50 cm. Sejumlah kendaraan tersendat karena tidak berani melintasi genangan. Namun ada pula kendaraan yang nekat melintasi genangan itu. Pemirsa, 1 orang tewas akibat bentrok 2 kelompok pemuda di kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Selain itu, 3 mobil dibakar dan sejumlah bangunan rusak.
Bentrokan antar pemuda pecah di persimpangan Huaua, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Massa terlibat bentrok membawa senjata tajam serta saling melempar batu, bahkan memblokade jalan. Akibat bentrokan, 1 orang tewas, 3 mobil ludes terbakar, serta sejumlah lapak pedagang rusak. Pasca bentrok, aparat gabungan TNI Polri membersihkan sisa-sisa puing dan mobil yang terbakar di sepanjang jalan Kendari Beach, Kota Kendari. Polisi masih menyelidiki bentrokan kelompok ormas yang menyebabkan keresahan masyarakat di Kota Kendari. Dan tetap kita menghimbau kepada masyarakat untuk kemudian tidak memprovokasi maupun terprovokasi ya, pasca terjadinya kejadian kemarin. Dan terkait dengan langkah-langkah kepolisian sementara dalam proses dan bagaimana kemudian hasilnya itu nanti pimpinan yang akan menyampaikan. Mencegah bentrokan susulan, ratusan aparat pengamanan TNI Polri masih berjaga di sepanjang Kendari Beach dan Kota Lama, Kota Kendari. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Mukhtaruddin, iNews melaporkan. Pemirsa, eksekusi rumah di Desa Pringgowirawan, Jember, Jawa Timur nyaris ricuh. Pemilik rumah menolak pergi saat petugas dari pengadilan negeri setempat mengeksekusi rumah tersebut. Adu mulut mewarnai eksekusi rumah di atas lahan 210 meter persegi di Desa Pringgowirawan, Kecamatan Sumberbaru, Jember, Jawa Timur. Tangis histeris pemilik rumah tak terhindarkan karena mereka mengaku kasus ini masih dalam pembahasan bersama. Meski mendapat penolakan, eksekusi tetap dilanjutkan lantaran menurut jurusita Pengadilan Negeri Jember, rumah ini sudah berganti kepemilikan berdasarkan keputusan Pengadilan Tinggi Jember dan sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Berkekuatan hukum tetap sehingga berkewajiban pengadilan negeri untuk menindaklanjuti permohonan eksekusinya. Kemudian tahapan sudah sering dilakukan yaitu dalam rapat koordinasi. Setelah rapat koordinasi ternyata waktu itu telah didapatkan ketentuan hasilnya termohon menerima tali asih. Tapi ternyata termohon ingkar janjinya sehingga eksekusi pengosongannya harus dijalankan. Eksekusi ini dilakukan oleh petugas dari Pengadilan Negeri Jember dengan pengawalan dari aparat kepolisian. Kurang lebih 60 orang, 2 peleton ya, dari Resmob, dari Reskrim, juga dari Intelkam Jember, juga dibantu oleh anggota Polsek Samping. Kasus sengketa rumah ini bergulir sejak tahun 2014 silam. Penggugat dan tergugat sama-sama mengklaim memiliki rumah dan tanah. Namun kemudian pengadilan memutuskan pemilik rumah yang sah adalah penggugat. Kepada jenengan untuk dikuasai. Dan saya umumkan bahwa siapa saja yang masuk tanah ini tanpa melalui kuasa hukumnya yang sah dan tidak izin kepada Pak Kapolsek dapat dikenakan sanksi pidana. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Kita kembali ke Jakarta, pemirsa. Wisma Atlet Kemayoran lockdown setelah ditemukan kasus COVID-19 varian Omikron. Tenaga kesehatan yang berada di dalam Wisma Atlet tidak boleh keluar. Imbas terdeteksinya COVID-19 varian Omikron di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, akses keluar masuk dibatasi. Selama 7 hari Wisma Atlet akan di-lockdown dan seluruh petugas yang berada di dalam tidak boleh pulang untuk mencegah penularan. Mereka beraktivitas seperti biasa dan beristirahat dalam kompleks Wisma Atlet. Lockdown itu tidak boleh ada orang keluar masuk. Ya. Boleh ada orang keluar masuk tapi menggunakan prosedur yang ketat, yaitu menggunakan hazmat nanti. Hazmat. Jadi misalkan nanti ada dokter spesialis yang memang dia karena dibutuhkan di beberapa rumah sakit, dia masih harus bisa keluar masuk, tapi dia akan menggunakan hazmat, ya, baju yang betul-betul level 3. Pasien-pasien terkonfirmasi COVID-19, apapun variannya, ya masuk di sini. Ya. Tentu saja nanti kan kita karena kita
ruangannya cukup banyak untuk pasien yang mandiri satu kamar satu. Apalagi yang berbeda varian, itu kita pisahkan. Wisma Atlet Kemayoran masih menerima warga yang datang untuk karantina. Nantinya jika sudah penuh akan dialihkan ke tempat lain. Salah satunya Rusun Nagrek di Cilincing, Jakarta Utara untuk karantina terpusat bagi PMI, pelajar, dan ASN yang baru kembali dari luar negeri. Lalu bagaimana kondisi terkini di Wisma Atlet setelah di lockdown? Ada rekan kami Angelika Deavagam di sana. Selamat sore. Angel, selain petugas yang tidak boleh keluar gedung, apalagi aturan diterapkan selama lockdown di Wisma Atlet? Ya, Fandi, pasca ditemukannya pasien yang terdeteksi Omikron COVID-19 ini, pihak pemerintah dan juga RSDC COVID-19 Wisma Atlet ini langsung melakukan upaya lockdown sementara. Hal ini difungsikan agar mencegah penyebaran transmisi lokal dari virus COVID-19 varian Omikron ini. Dan Fandi, untuk sejumlah tower yang berada di sekitar RSDC Wisma Atlet Kemayoran ini, pihak rumah sakit memfungsikan masing-masing tower, yang mana di tower 1 ini yang Anda lihat ini merupakan tower untuk keperluan logistik dari RSDC Wisma Atlet Kemayoran. Kemudian di tower 2 dan 3 ini diperuntukkan bagi pegawai dari RSDC dan juga tenaga kesehatan. Kemudian untuk tower 5 dan 6 diperuntukkan bagi pasien yang tengah dilakukan perawatan COVID-19, sementara untuk tower sebagian dari tower 4 dan juga tower 7 ini diperuntukkan untuk karantina bagi warga yang baru saja berpulang dari luar negeri. Sementara jika Anda lihat, Fandi, di belakang saya ini terasa sekali situasi lockdown-nya, meskipun ada beberapa petugas yang masih mengambil makanan dari arah luar, namun biasanya beberapa kali saya ke sini masih di tiap sorenya masih ada pegawai ataupun tenaga kesehatan volunteer yang seringkali melakukan olahraga bersama begitu, namun di sore hari ini tampak kosong, tidak terlihat ada aktivitas berarti di sekitar halaman di tower 1 tempat saya mengabarkan ini. Dan di tower 1 ini pula tadi dari pantauan kami beberapa pintu akses menuju ke tower 2 pun juga sudah dilakukan penutupan. Ini sebagai salah satu upaya untuk mencegah penyebaran adanya mobilitas atau membatasi mobilitas dari para pegawai dan juga tenaga kesehatan yang tidak diperlukan begitu untuk berkegiatan karena memang dilakukan lockdown khususnya di tower 2 dan 3. Dan pasca ditemukannya varian Omikron yang mana adalah salah satu petugas kebersihan dari RSDC Wisma Atlet Kemayoran, pihak dari RSDC pun langsung melakukan upaya tracing dan juga tes PCR bagi seluruh pegawai dan juga tenaga kesehatannya. Namun sampai saat ini masih juga menanti bagaimana hasilnya. Ini sebagai salah satu upaya untuk mencegah menyebarnya varian Omikron COVID-19 selain melakukan upaya lockdown sementara yang dilakukan secara bertahap ini. Fandi. Baik. Terima kasih Angelika Deavagam untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Pemirsa, selengkapnya terkait Wisma Atlet di lockdown dan juga penanganan COVID-19 setelah masuknya varian Omikron ke Indonesia. Bergabung bersama kami Alexander Ginting, Kabid Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19. Selamat sore Pak Ginting. Selamat sore, salam sehat. Baik, Pak Alex, ini Wisma Atlet sudah menerapkan lockdown untuk mencegah masuknya Omikron lebih banyak di Indonesia. Dari Satgas, apa yang akan dilakukan untuk mencegah hal tersebut? Yang pertama adalah bahwa varian baru sudah dilaporkan di Wisma Atlet. Dan ini hasil penemuan laboratorium genome whole sequencing. Jadi artinya dengan sudah dilaporkannya ada satu kasus, berarti kesiapsiagaan, kewaspadaan harus ditingkatkan. Nah, salah satu yang harus dilakukan adalah bahwa setiap ada lonjakan kasus atau setiap ada penemuan kasus, maka harus dilakukan kontak tracing. Nah, kontak tracing ini untuk melihat dari mana sumber penularan dan bagaimana pola penularan berlangsung di daerah setempat. Jadi 2 minggu ke belakang itu harus ditelusur. Jadi tepat itu dilakukan lockdown dan kemudian membatasi orang keluar masuk dan sekaligus dilakukan pelacakan kontak di mana di situ akan berperan 3T
yaitu tracing, testing, dan treatment. Nah, bagaimana untuk kita semua, tentu kembali lagi bagaimana menerapkan protokol kesehatan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kemudian untuk di daerah sektor hulu, itu 3T nggak boleh kendor. Kendati pun kasus sudah landai, kendati pun kasus sudah banyak turun, angka di rumah sakit juga turun, tapi tracing ini masih harus berjalan terus sepanjang kita masih dalam situasi pandemi. Baik, Pak Alex, kalau untuk petugas kebersihan yang dinyatakan positif COVID-19 varian Omicron, ini kan hasilnya sampelnya sudah diuji coba di laboratorium beberapa hari yang lalu. Hasil tracingnya sudah adakah, terjangkit dari mana? Karena mengingat yang bersangkutan ini tidak pernah keluar negeri, Pak. Ya, yang jelas dia bekerja di daerah terinfeksi. Dia bekerja di zonasi merah, di daerah isolasi ataupun di rumah sakit atlet yang sudah ditetapkan memang untuk mereka yang positif gejala ringan dilakukan perawatan di sana. Jadi memang areanya adalah area yang terinfeksi. Jadi sekarang kita harus menelusur 2 minggu terakhir dia berada dengan siapa, ada di area mana, dan ketemu dengan siapa saja. Kalaupun dia keluar area tersebut, dia bertemu dengan siapa saja, ini semua harus dicatat dan dilakukan testing. Kita harus klasifikasi. Yang dia ketemu itu apakah ada yang kontak erat statusnya, ada yang bergejala, atau ada yang terkonfirmasi. Jadi dari sini memang harus dikerjakan, dan ini oleh tim surveillance yang sudah terlatih. Tidak boleh tim surveillance yang copotan saja. Jadi ini memang yang sudah harus disiapkan dan sudah dilatih tim surveillance oleh Satgas Kesehatan ataupun oleh dari Dinas Kesehatan DKI. Baik, Pak Alex, dengan kondisi yang bersangkutan ini bekerja di Wisma Atlet, daerah yang kemungkinan terjangkit virus Omicron ini, apa ini artinya kemungkinan besar memang ada seseorang yang dikarantina di Wisma Atlet yang dari luar negeri memang terjangkit Omicron namun belum terlacak, begitu? Jadi kemungkinan besar adalah ada pekerja migran, ataupun ada pelajar, ataupun ada mahasiswa, ataupun ada yang datang dari luar negeri, diduga dengan kontak erat, kemudian dilakukan isolasi, dan akhirnya dia positif. Ini bisa salah satu skenario-nya. Atau skenario berikutnya adalah yang datang dari luar, dan kemudian masuk ke karantina. Setelah di karantina, setelah dilakukan pemeriksaan cek pertama ataupun cek kedua, maka dia positif dan kemudian dirawat di rumah sakit atlet. Jadi yang di rumah sakit atlet itu pasti semuanya sudah positif yang dirawat. Nah, di dalam itu kan ada beberapa komponen. Ada komponen perawatan, dokter dan nakes, dan kemudian ada pasien, dan kemudian ada pendukung seperti cleaning service, bagian administrasi, dan bagian lainnya. Jadi mereka ini yang kontak dan kemudian menjadi sakit. Jadi mereka yang kontak erat akhirnya menjadi kasus terkonfirmasi. Ini yang harus dilacak terus. Baik, masih terus dilacak. Pak Alex, kalau tidak salah kemarin ada 3 orang WNA dari Cina yang masuk ke bandara melalui Bandara Samratulangi Manado. Ini dinyatakan possible atau kemungkinan besar terjangkit Omicron, dan 5 orang di Bandara Soekarno-Hatta ada WNI dari Amerika dan Inggris juga possible terjangkit virus COVID-19 jenis Omicron. Hasilnya sudah adakah? Jadi gini, ini harus yang diluruskan. Hasil pemeriksaan genome whole sequencing berbeda dengan hasil pemeriksaan PCR. Kalau hasil pemeriksaan PCR, kalau dia positif disebut dengan terkonfirmasi. Kalau hasil pemeriksaan genome whole sequencing, itu adalah sampel yang PCR-nya positif, sudah sakit, dikirimlah ke genome whole sequencing, maka diidentifikasilah dia sebagai varian Omicron, atau varian Delta, atau varian Alpha, atau varian Beta. Jadi yang namanya suspek Omicron, possible Omicron, probable Omicron itu nggak ada. Karena Omicron itu pemeriksaan genome whole sequencing yang mengidentifikasi apakah jenis mutasi yang mana. Jadi kalau misalnya disebut dengan possible COVID, ya mungkin. Jadi probable COVID bisa, kasus terkonfirmasi bisa. Tapi itu COVID secara klinis. Tapi kalau dia sudah PCR-nya positif,
maka kita katakan terkonfirmasi. Kalau dia hanya bergejala, bisa saja kita katakan suspek COVID. Tapi suspek Omikron nggak bisa. Jadi dalam hal ini yang harus clear. Jadi bahwa mereka yang sampelnya PCR positif, itulah yang dikirim untuk pemeriksaan genome whole sequencing. Dari genome whole sequencing kita dapat apakah ini Delta, Omikron, Beta, Alpha, ya. Gitu. Pak Alex, hasil untuk mengetahui apakah itu Delta atau Omikron atau varian lainnya berapa lama, Pak? Jadi ini ada 8 laboratorium sekarang yang sedang dikembangkan dan disiapkan oleh Kementerian Kesehatan. Paling banyak di Jakarta ya. Dan kemudian memang di Samratulangi sudah disiapkan juga. Jadi dalam hal ini prosesnya itu ada yang sampai seminggu, sampai 10 hari, tapi ini sedang diintensifikasi oleh pemerintah supaya bisa lebih cepat. Baik, dan ini adalah pemeriksaan yang sophisticated, high technology ya, dibandingkan dengan pemeriksaan lainnya. Baik, semoga nanti hasilnya bisa lebih cepat lagi. Terima kasih Pak Alexander Ginting untuk informasinya bersama kami dari Satgas COVID-19. Selamat sore Pak Alex. Pemirsa, usai jeda, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 2 pekerja yang tewas akibat tertimbun fondasi jembatan di Ponorogo, Jawa Timur. Kami kembali usai jeda.